Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'syiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Waktu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk ciptaan yang lain. Waktu pun bisa berubah dari pagi ke siang, dari siang ke sore, dari sore ke malam, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum Al-An'am ayat 96 yang berbunyi, Falikul isbahi wa ja'alal laila sakkanan wasyams wal qamar husbanan zalika taqdirul azizil alim. Dialah yang menyingsingkan waktu pagi dan menjadikan waktu malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan sebagai perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Pada zaman sekarang banyak sekali orang yang membuat resolusi tahunan agar tahun depan bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Padahal resolusi itu bisa dibuat bulanan, mingguan, bahkan harian. Resolusi harian akan membuat kita terkesan hidup. Setidaknya usaha kita untuk membuat hari esok lebih baik daripada hari sebelumnya itu benar-benar terlihat nyata. Jika hari ini kita buruk, besok kita harus lebih baik lagi. Jika hari ini kita lemah, besok kita harus lebih kuat lagi. Demikianlah perubahan hidup. Semua harus berkembang layaknya manusia. Seperti kita. Kita terlahir dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak kecil. Dari anak kecil kita tumbuh menjadi seorang dewasa, orang tua, dan akhirnya menjadi lansia. Hal semacam ini kalau Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saibatan yakhluqu may yasha wa huwal alimun alim wa huwal alimul qadir. Dialah yang menciptakan kamu menjadi lemah dan menjadikan kamu setelah lemah itu kuat dan menjadikan kamu setelah kuat itu lemah dan berubah. Itulah ketentuan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Hal yang harus kita lakukan untuk membuat hari esok lebih baik daripada hari sebelumnya adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Kita sebagai seorang manusia harus terus beramal soleh dan menjauhi seluruh larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuang-buang waktu kita dengan sia-sia. Jangan sampai kita membuang-buang waktu kita tanpa berbuat baik. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat dari sisi Rabbnya hingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'syiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah khatib membacakan hadis tadi, ada beberapa cara untuk membuat hari esok lebih baik daripada hari sebelumnya. Yang pertama adalah kita tidak boleh cepat puas dengan amalan yang telah kita kerjakan. Tambah terus amal ibadah kita. Jangan pernah berpuas diri apabila kita telah melaksanakan ibadah wajib. Tambahlah dengan ibadah sunnah. Bisa jadi ibadah sunnah yang kita kerjakan bisa menyempurnakan ibadah wajib yang rusak karena adanya ria di dalam hati kita. Yang kedua, usahakanlah untuk sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah pun akan mendekat kepada kita. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah berfirman, barang siapa yang mendekat denganku satu hasta, maka aku akan mendekat dengannya satu lengan.
Dan barang siapa yang mendekat denganku satu lengan, maka aku akan mendekat dengannya dua lengan. Dan jika ia menghadapku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jika kita ingin membuat hari esok lebih baik daripada hari sebelumnya, kita harus mencari teman dan lingkungan yang mendukung kita untuk memperbaiki diri kita. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Duduk dengan penjual minyak wangi, bisa jadi engkau diberinya minyak wanginya, dan bisa jadi engkau membeli darinya, dan bisa jadi ia memberimu aroma yang wangi. Sementara duduk dengan pandai besi, bisa jadi pakaian yang terbakar, dan bisa jadi engkau diberikannya aroma yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, fokuslah untuk mencari bekal hari esok. Hal tersebut berarti kita harus benar-benar menyiapkan bekal untuk di akhirat. Bukan berarti kita mengabaikan kehidupan di dunia, tapi lakukanlah dengan kedua-duanya, mencari bekal di akhirat dan di dunia. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri dari kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Yang terakhir adalah melaksanakan segala sesuatu berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, tidak ada satu hidayah pun yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar melaksanakan segala sesuatu berdasarkan hidayah Allah, maka sejatinya kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Allah berfirman, "Man ihtada fa inna ma ihtad li nafsihi." Barang siapa yang melaksanakan segala sesuatu berdasarkan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, khatib sangat ingin mengajak para jamaah sekalian untuk merenungi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak hal yang telah Allah berikan kepada kita untuk menjadi pemenang di dalam kompetisi yang ada di dalam kehidupan ini. Hal yang harus kita lakukan untuk menjadi pemenang di dalam kompetisi yang ada di dalam kehidupan ini adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin dari waktu ke waktu. Kemudian kita harus terus menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari esok harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Jangan biarkan nafsu kita mengalahkan keimanan kita. Jangan biarkan keimanan kita semakin memburuk. Badan boleh bau tanah, tapi keimanan tetap menjadi harta termegah di dalam hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.